D1 D1 19128. Perkenalkan, nama saya Ra'odatul Mutmainnah dengan NIM B1D1 19107. Perkenalkan, nama saya Angelina Nisjahani dengan NIM D1 19131. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM D1 19090. Perkenalkan, nama saya Yulkin Maran dengan NIM 18314535308. Kali ini kami akan melakukan praktikum pemeriksaan pembekuan darah. Pada praktikum pembekuan darah kali ini ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, metode tabung atau modifikasi Lee and Watt. Dan prinsipnya, sejumlah darah tertentu segera setelah diambil dari vena dimasukkan ke dalam tabung yang berukuran tertentu dan diukur waktunya mulai dari masuknya darah ke dalam spoid sampai darah tersebut membeku dalam tabung. Adapun alat pelindung diri yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu jas lab, ada handscoon, dan juga ada masker. Tak lupa pula ada pelindung kepala. Fungsi dari APD ini yaitu untuk melindungi tubuh dari percikan zat kimia yang berbahaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama spoid. Spoid ini digunakan untuk pengambilan darah. Ada alkohol swab, digunakan untuk membersihkan kulit sebelum pengambilan sampel darah. Ada tourniquet atau pembendung. Ada swab steril. Ada rak tabung. Dan ada tabung. Tabung di sini kita menggunakan 4 tabung. Prosedur kerjanya yaitu lakukan pengambilan darah vena dengan semprit 5 mili atau 10 mili. Pada saat darah kelihatan masuk dalam semprit, jalankan stopwatch dan catat waktu itu. Isaplah 5 mili darah. Angkatlah jarum dari semprit dan alirkan perlahan kira-kira 1 mili darah ke dalam setiap tabung yang dimiringkan pada waktu diisi dengan darah. Tiap 30 detik tabung pertama diangkat dari rak dan dimiringkan untuk melihat apakah telah terjadi pembekuan. Dalam tindakan ini, jagalah jangan sampai tabung lain juga terganggu. Setiap darah dalam tabung pertama itu beku, periksalah tabung kedua tiap 30 detik juga terhadap adanya pembekuan, dan catatlah waktu itu. Tindakan sama juga dilakukan berturut-turut dengan tabung ketiga dan tabung keempat. Masa pembekuan darah itu adalah masa pembekuan rata-rata dari tabung kedua, ketiga, dan keempat. Masa pembekuan itu dilaporkan dengan dibulatkan sampai 30 detik seterusnya. Jadi pada putaran pertama dalam waktu 30 detik, tabung pertama, tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat tidak adanya bekuan. Pada putaran kedua dalam waktu 30 detik selanjutnya, tabung pertama tidak ada bekuan. Tabung kedua tidak ada bekuan. Tabung ketiga tidak ada bekuan.
dan tabung keempat ada bekuan dalam waktu 4 menit. Dan pada putaran ketiga, tabung pertama terjadinya penggumpalan atau bekuan, tabung kedua terjadinya bekuan, tabung ketiga terjadinya bekuan, dan tabung keempat terjadinya bekuan. Dan dalam waktu 5 menit, dalam putaran selanjutnya, terbentuklah benang-benang fibrin. Metode selanjutnya yaitu metode kedua dengan menggunakan mikrokapiler. Dan prinsipnya, sejumlah darah tertentu segera setelah diambil dari vena, dimasukkan ke dalam tabung yang berukuran tertentu dan diukur waktunya, mulai dari masuknya darah ke dalam spoid sampai darah tersebut membeku dalam tabung. Alat dan bahan yang digunakan pada metode mikrokapiler ini, yang pertama ada autoklik, ada lancet, ada mikrokapiler tutup biru, dan ada alkohol swab. Prosedur kerjanya, pertama bersihkan ujung jari yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab. Lalu tusuk. Isap darah dengan menggunakan mikrokapiler sampai tanda garis biru. Patahkan mikrokapiler sepanjang 1 cm dengan cara mengikir menggunakan kikir ampul setiap 30 detik. Lalu catat waktu pada saat mulai terjadi benang-benang fibrin. Pada patahan pertama 30 detik terjadinya pembekuan. Pada patahan kedua 60 detik terjadinya pembekuan dan benang-benang fibrin. Dan pada patahan ketiga, patahan keempat dan patahan kelima terjadinya pembekuan dan benang-benang fibrin.